Jadi hari ini kami sedang berada di kelompok tani Sukahati, Desa Sukamana, Kecamatan Cimanggu, sedang proses pembuatan inovasi kami bersama antara tim DPP, POPT, penyuluh, juga kelompok tani. Kita berinovasi untuk membuat pupuk Besti. Nah, kita beri nama Besti. Itu ada singkatannya, yaitu bakteri ecological sustainable to integrated ecosystem. Jadi tujuannya nanti bakteri ini diharapkan bisa berperan dalam perbaikan ekosistem padi sawah. Yang kita ketahui bersama bahwa sekarang itu ketergantungan akan bahan kimia sangat tinggi petani di kita itu. Nah, ini Besti ini itu kita akan memperbanyak bakteri nitrifikasi, karena petani pada umur-umur muda biasanya sangat suka melihat pertumbuhannya cepat hijau. Nah, biasanya petani itu menggunakan pupuk urea. Kan tetapi penggunaan pupuk urea ternyata memberikan dampak negatif terhadap ekosistem padi sawah. Karena pupuk kimia sintetis itu bahan-bahannya itu ya, selain ada nitrat yang dimanfaatkan oleh tanaman, juga ada gas metan yang secara lama-lama gitu ya bisa mempengaruhi kualitas udara kita, karena bisa merusak lapisan ozon. Maka dari itu kita tim BPP Kecamatan Cimanggu, kita akan membuat bakteri nitrifikasi, yaitu bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobakter, yang kita cari ya biangnya itu dari, pertama kita nyari dari endapan kotoran ternak. Nah, jadi kita ambil kotoran ternak, unggas ataupun kambing dan lain sebagainya, atau ruminansia ya. Nah, kita ambil bagian endapan di bawahnya. Nah, biasanya di endapannya itu banyak sekali amoniaknya. Nah, amoniak sendiri merupakan salah satu unsur dari pupuk, akan tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman, malah bersifat racun. Nah, fungsi dari bakteri ini adalah merubah amoniak tadi menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas, kemudian nitrit tersebut diubah lagi menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobakter, dan nitratnya itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga nanti ke depan harapannya petani bisa mengurangi penggunaan pupuk urea, karena pupuk nitrogen yang dihasilkan dari bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter ini lebih alami, karena sebenarnya di alam ini amoniak itu sudah banyak. Nah, makanya kita memanfaatkan yang sudah ada. Untuk cara perbanyakannya sebenarnya bakteri Nitrobakter dan Nitrosomonas itu harusnya sudah ada biangnya. Akan tetapi kita di kelompok tani sekarang eksplorasi. Kita mencari biakannya yang pertama dari kolam ikan. Kenapa di kolam ikan? Karena di kolam ikan biasanya hasil sekresi ikan itu mengeluarkan kotorannya itu mengandung amoniak. Nah, biasanya diolah oleh bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobakter. Makanya kenapa kalau di kolam yang banyak ikannya suka kadang banyak tumbuh lumut. Nah, tumbuh lumut itu subur biasanya kadang-kadang salah satunya dari adanya tadi dari hasil sekresi Nitrosomonas dan Nitrobakter yang menghasilkan nitrat dan menjadi pupuk bagi lumut-lumut, karena lumut juga termasuk tumbuhan. Kemudian yang kedua kita cari juga dari endapan kotoran hewan. Nah, di endapan kotoran hewan juga sama. Biasanya sebelum ini dikompos biasanya kandungan yang paling tingginya bukan nitrat tapi amoniak. Nah, diharapkan nanti di sini ada bakterinya juga. Nah, ini kita campur, kita membuat 1,5 liter. Ureanya ini untuk kita ngambil juga ureanya untuk sumber amoniaknya juga. Jadi diharapkan nanti mungkin di sini di air kolam ini udah banyak kandungan nitrobakternya, tapi alangkah lebih baik kita perbanyak lagi. Nah, bakteri Nitrosomonas ini dan Nitrobakter ini dia hidupnya secara aerob. Jadi nanti pas proses pembuatannya kita campurkan urea 1 sendok, kemudian dicampurkan endapan kotoran ternak ini juga 1 sendok. Kemudian kita nanti ini fermentasi selama 2 minggu. Nah, ini fermentasinya secara aerob, jadi nanti tutupnya dibuka, nanti kita ganti tutupnya dengan kain, karena proses
perkembangbiakan bakteri ini dia secara aerob, butuh udara gitu ya. Nah seperti itu. Mungkin nanti selanjutnya kita coba bikin, nanti kita fermentasikan dan nanti kita akan aplikasikan di lahan kampung PHT. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih.